Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan renungan singkat seperti biasa, yang untuk pagi ini saya beri tema Jangan Tinggalkan Yerusalem. Diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia, yaitu Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus meninggalkan bumi, naik ke surga, pesan kepada murid-muridnya adalah supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tapi supaya mereka menantikan janji Bapa, yaitu diberikannya oleh Tuhan Roh-Nya yang kudus untuk memberi kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan supaya gerejanya bisa melayani Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Kalau kita mengacu kepada Yohanes pasal 14 ayat 15-16, Tuhan Yesus berkata bahwa janji itu diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau mentaati firman-Ku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu Roh penolong, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan ini yang kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus, supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa di sana. Mengapa Yerusalem? Pertanyaannya adalah karena Yerusalem itu tempat di mana para murid pada waktu itu sedang berkumpul di sana. Perintah yang paling logis adalah supaya murid-murid semua bisa berkumpul, harus diadakan di Yerusalem. Yang kedua, Yerusalem itu adalah kota pilihan Tuhan sejak dari semula. Disebut kota Daud, kota Allah. Di sanalah orang menemukan Tuhan. Di sanalah orang memberikan bakti dan korban mereka di bait suci. Yerusalem adalah kota Allah. Tapi juga saudara, yang ketiga, Yerusalem itu tempat di mana Kristus menyelesaikan semua proses pengorbanan dan penebusannya. Karena di sanalah Dia divonis hukuman mati disalibkan, supaya orang berdosa beroleh pengampunan. Dan kemudian Yerusalem itu, saudara, dalam kisahnya adalah menjadi tempat di mana gereja Tuhan lahir di sana. Gereja Tuhan lahir di sana, dan dari gereja yang hidup, gereja yang sehat, gereja yang dipakai Tuhan itu, Tuhan katakan supaya mereka bisa menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Saya merasa mengacu kepada apa yang saya katakan tadi, Yerusalem itu adalah simbol dari sebuah persekutuan yang namanya gereja. Di gereja itulah orang mendapatkan pengajaran, orang mendapatkan kehangatan persaudaraan, orang mendapatkan persekutuan, orang diperlengkapi dan dipakai Tuhan di gereja itu. Karena itu kata Yerusalem itu sangat berkaitan maknanya dengan gereja. Sebabnya perintahnya jangan tinggalkan Yerusalem. Saya ingin katakan, kalau kita ingin menjadi Kristen yang baik, Kristen yang diberkati dan dipakai Tuhan, maka jangan tinggalkan gereja Tuhan. Karena di gereja itulah, sama seperti di Yerusalem, murid-murid mendapatkan pengajaran, didikan, kehangatan, kasih, dan persaudaraan. Demikian juga di gereja. Karena itu, saudaraku, jangan pernah tinggalkan gereja. Supaya kita bisa dibangun iman kita. Supaya kita mendapatkan nutrisi iman. Supaya kita menikmati kehangatan kasih Tuhan. Kebersamaan, persaudaraan. Dan supaya kita saling menguatkan. Dengan demikian kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Untuk menjadi garam dunia, di dunia yang tawar ini. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk menjadi bagian dari gereja yang kudus dan am, dengan segala kesetiaan, suka duka menjadi bagian dari gerejanya. Kiranya GKNF juga menjadi gereja kita, di mana kita menemukan kasih persaudaraan, kehangatan, kasih Kristus, dan pengajaran dari kitab suci. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami dan menolong kami. Tuhan, kami ingat Tuhan berjanji akan berikan Roh-Mu. Karena itu jangan tinggalkan Yerusalem. Itu pesan Tuhan kepada murid-murid. Kami juga percaya dalam konteks kami, Yerusalem itulah simbol gereja. Kami sadar bahwa gereja itu menjadi tempat di mana kami menemukan pengajaran, didikan, menemukan Kristus di sana, menemukan kehangatan dan persaudaraan. Tuhan tolong kami supaya kami setia. Dan olehnya, oleh gereja, kami bisa dibangun, dikuatkan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang dan garam. Tuhan berkati GKNF, gereja kami, para majelis dan seluruh aktivis, jemaat, dan mereka semua yang mengalami kesulitan, persoalan hidup, termasuk sakit penyakit. Tolonglah semuanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, beserta dengan kami. Bapak, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudara.